Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Darmansyah. Saya bertugas sebagai guru mata pelajaran matematika di kelas 12 di SMA Negeri 2 Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang limit fungsi trigonometri. Ini merupakan bagian dari matematika peminatan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Namun sebelumnya bahwa limit fungsi trigonometri ini mempunyai dasar-dasar di kelas 10 dan 11 ini konsep dasarnya tentang trigonometri. Jadi di kelas 12 fokus pada limitnya saja. Baiklah, saya akan bahas tentang limit fungsi trigonometri. Tujuannya siswa mudah-mudahan bisa mampu untuk menjelaskan tentang limit fungsi trigonometri. Kemudian yang kedua, siswa mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Eh, baik, saya lanjutkan. Limit fungsi trigonometri di suatu titik. Ya, oke. Nilai limit fungsi trigonometri, misalkan f sebuah fungsi dari himpunan bilangan real ke bilangan real, serta L dan C anggota himpunan bilangan real. Limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati C ada jika dan hanya jika nilai fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Dan yang kedua, limit fungsi trigonometri f mempunyai sifat bahwa limit fungsi fx dengan x mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika limit x mendekati C dari kiri dari fungsi fx ini sama dengan limit fungsi fx x mendekati C dari kanan yaitu sama dengan L. Nah, berikutnya sifat-sifat limit fungsi bahwa yang pertama limit x mendekati C dari K itu sama dengan K. Ini K itu adalah konstanta. Kemudian limit x mendekati C dari X itu sama dengan C. Berikutnya yang limit x mendekati C K kali Fx itu sama dengan K kali limit Fx dengan x mendekati C. Ini ya perkalian konstanta dengan fungsi. Berikutnya adalah penjumlahan fungsi ya. Limit x mendekati C dari fx ditambah gx itu sama dengan limit fx x mendekati C ditambah dengan limit gx x mendekati C. Nah, berikutnya adalah sifat pengurangan ya. Limit x mendekati C untuk fx dikurangi gx itu sama dengan limit fx x mendekati C dikurangi limit gx x mendekati C. Berikutnya adalah perkalian. Limit fx mendekati C fx kali gx itu sama dengan limit fx kali limit gx ya dengan x mendekati C. Nah, berikutnya. Kemudian sifat-sifat limit fungsi trigonometri bahwa limit x mendekati 0 dari x per sin x itu sama dengan 1. Ya. Kemudian limit x mendekati 0 sin x per x juga sama dengan 1. Jadi ada dua fungsi ya, ini yang nilainya 1 nanti dengan satu lagi limit x mendekati 0 x dibagi tangan x itu sama dengan 1 dan limit x mendekati 0 tangan x per x itu sama dengan 1. Sekarang bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri? Nah, ada tiga cara. Nah, yang pertama dengan cara substitusi langsung, dengan yang kedua cara faktorisasi, dan yang ketiga menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, contoh ya, nilai dari limit 3 cos x dibagi sin 2x. Nah, kalau dengan substitusi langsung, ya dengan x-nya ini mendekati pi per 3, berarti 3 cos x dibagi sin 2x itu 3 kali limit cos x dengan x mendekati pi per 3 dibagi limit sin 2x dengan x-nya mendekati pi per 3. Nah, di mana pi per 3 ini adalah 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah. Sedangkan ini 2 kali 60 derajat berarti 120 ya. Sin 120 adalah setengah akar 3. Ya.
setengah bagi setengah habis, di 3 per akar 3. Jadi ini adalah akar 3. Jadi limit X mendekati pi per 3 dari 3 cos X dibagi sin 2X itu sama dengan akar 3. Berikutnya, bagaimana kalau terjadi seperti ini soalnya misalnya, limit X mendekati pi per 4, 1 dikurangi tangan X dibagi sin X min cos X. Kalau disubstitusi langsung ini pi per 4 itu kan 45 derajat. Tangan 45 derajat itu adalah 1. Jadi nantinya 1 dikurangi 1, 0. Kemudian sin 45 itu setengah akar 2. Cos 45 derajat juga setengah akar 2. Jadinya 0 per 0. Nah ini berarti tidak bisa dilakukan dengan cara langsung. Ya. Maka kita gunakan, ini namanya bentuk tak tentu ya. Limit dengan cari mungkin cara faktorisasi gitu ya. Diuraikan dulu bahwa tangan itu sin per cos gitu ya. Sin X per cos X berarti ini faktorkan ya dapat ini cos X dikurangi sin X dibagi ya cos X kali sin X dikurangi cos X. Nah, diubah yang atas kita manipulasi ada min sin X ya diubah ini negatifnya di luar. Di dalamnya sin X dikurangi cos X. Nah, tujuannya ini supaya ada faktor yang sama antara pembilang dan penyebut sehingga kalau dibagi ini habis nilainya jadi negatif 1 per cos X. Nah, baru sekarang berarti negatif 1 dibagi cos 45 derajat setengah akar 2. Oke ya, berarti jadi negatif akar 2 gitu ya. Oke. Ya, jadi limit X mendekati pi per 4 itu sama dengan negatif akar 2. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan contoh sederhana dulu, yang simpel dulu sebagai pembuka. Insya Allah berikutnya kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.